Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya Mas Tawar di channel Tawar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang belajar PHP part 1. Oke, saya ulangi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang belajar PHP part 1. Oke, untuk part 1 ini kita akan diawali dengan pengenalan dulu ya. Apa itu PHP? PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor. Oke, di mana nanti PHP ini akan terus saya update tutorialnya sehingga teman-teman bisa membuat sebuah aplikasi web dengan PHP. Kemudian PHP adalah sebuah pemrograman web ya yang gratis yang banyak digunakan. Banyak digunakan ini nanti kita coba cek datanya di next slide saja. Kemudian script PHP nanti dieksekusi di server. Kemudian PHP gratis tadi ya open source. Jadi bisa dimanfaatkan oleh teman-teman tanpa membeli sebuah lesson ya. Oke, next. Apa yang bisa dilakukan oleh PHP ya? PHP nanti kita akan update terus tutorial di channel Tower ini. Nanti kita akan membuat sebuah aplikasi yang web, di mana di sini halaman itu dinamis ya. Jadi kita bisa mengupdate kontennya dari backend. Mungkin teman-teman ketika belajar HTML atau dan CSS itu websitenya itu statis ya, dimana untuk mengedit datanya itu kita harus upload terus di mungkin di hosting atau eh, di web kita. Nah, dengan PHP ini nanti kita halamannya menjadi dinamis. Oke, ini dari eh, apa yang dapat dilakukan PHP ini banyak sekali ya, teman-teman bisa baca. Yang pasti sih kita akan membuatkan tutorial PHP sampai teman-teman bisa mempraktekkan di rumah dan bisa membuat sebuah aplikasi web dengan PHP. Oke, kenapa PHP ya? PHP itu banyak digunakan karena berjalan di berbagai platform seperti Windows, Linux, Unix, Mac, eh, Macintosh, dan lain-lain. Kemudian selain di platform OS itu PHP kompatibel dengan server ya. Ada Apache, IIS dari Windows dan lain. Kemudian PHP juga mendukung berbagai basis data atau database. PHP gratis bisa di-download resmi di php.net ya. Kemudian PHP itu mudah dipelajari ya, banyak sekali forum-forum atau tutorial-tutorial yang membahas PHP. Jadi dari teman-teman juga bisa manfaatkan itu untuk proses belajar pemrograman PHP. Oke, tadi ya kenapa harus PHP? Mungkin di slide awal itu banyak digunakan. Teman-teman bisa cek di eh, sebuah website namanya w3tech ada s-nya ya .com. Itu teman-teman bisa cek bahasa pemrograman web terbesar adalah PHP. Ini update-nya itu tanggal 13 Mei 2020. Ini paling tinggi ya, 78%. Kemudian disusul dengan ASP.NET, Java, Ruby, dan lain-lain. Ini kenapa sih kita harus belajar PHP? Nah, di channel Tower ini, kenapa teman-teman saya arahkan belajar PHP karena ini ya, di bahasa pemrograman web itu 78% masih menggunakan PHP. Kemudian di sini ada CMS atau Content Management System ya. Eh, Kebanyakan CMS itu menggunakan WordPress ya. Di sini ada Non, mungkin Non itu sebuah content management system yang dibuat sendiri, jadi tanpa menggunakan ini. Jadi mungkin di website kita sendiri itu kita membuat sebuah CMS sendiri ya. Nah, WordPress, Joomla, dan lain ini yaitu kebanyakan menggunakan bahasanya PHP. Makanya tadi 78% menggunakan PHP. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah membuat sebuah website dengan WordPress itu di dalamnya pasti teman-teman juga mengenal bahasa PHP. Jadi fungsi dari belajar PHP ini tentunya banyak ya. Kita bisa membuat sebuah aplikasi web dengan PHP, kemudian kita bisa mengedit-edit CMS kita atau website kita menggunakan WordPress, Joomla, dan lain itu. Kita bisa mengeditnya menggunakan bahasa PHP ini. Oke, next.
Oke, tools yang akan kita gunakan itu hampir sama dengan belajar HTML dan CSS yang mungkin teman-teman sudah belajar di channel Tawar ya. Itu hampir sama. Bedanya kita ada namanya web server ya. Mungkin teman-teman bisa install PHP, MySQL, dan web server sendiri. Jadi bisa manual satu-satu atau teman-teman yang tidak mau ribet itu bisa install namanya ada mungkin WAM, ada SAM, LAM, sama MAM ya. Ini WAM itu Windows, SAM itu eh, semuanya OS X, artinya semua OS itu bisa gunakan, LAM itu Linux, MAM itu Mac ya. Kemudian tetap kita gunakan text editor, teman-teman bisa menggunakan Notepad kalau pengen manual, Notepad++ itu yang sudah agak mendingan, atau bisa teman-teman ikuti saya dengan Visual Studio Code ya, dan lain-lain. Ya, kita nanti akan gunakan browser teman-teman. Ya, bedanya di sini ada web server dan kita nanti mungkin saya sendiri akan menggunakan SAM. Jadi ada SAM, kemudian Visual Studio Code, ada browser. Oke, mungkin teman-teman yang eh, belum punya ini silahkan install saja. Oke, next. Oke, kita nanti akan mengenal namanya client side scripting ya. Mungkin di slide pertama. Nah, ini script PHP dieksekusi di server ya. Nah, di server itu nanti artinya eh, ada namanya ada client side scripting ya. Jadi mungkin teman-teman yang belajar HTML sama CSS ataupun JavaScript itu mau filenya ditaruh dimanapun, contoh di main dokumen kah, di drive D, apapun ya, itu bisa langsung dieksekusi di klien ya. Ini namanya client side scripting. Jadi menggunakan web browser, teman-teman bisa langsung membuka HTML dan itu berjalan. Nah, beda dengan yang namanya PHP, itu kita gunakan namanya server side scripting. Bedanya apa? Ini ada, jadi agak ribet ya, agak panjang prosesnya. Tapi ribetnya ini itu tidak perlu teman-teman ketahui ya. Jadi ini hanya prosesnya saja yang teman-teman bisa lihat. Jadi contoh di sini ada klien ya, klien menggunakan web browser. Klien itu tadi HTML, CSS maupun JavaScript. Jadi ketika ada file HTML kemudian ditaruh di web server, itu web server itu akan memilah-milah ya atau melihat ini ada bahasa PHP enggak, ada bahasa ASP enggak, ada bahasa JSP enggak, dan lain ini bahasa pemrograman banyak. Jika tidak ada, jadi hanya HTML saja, maka langsung dikasihkan ke si klien ini. Jadi urutannya adalah dari sini langsung balik sini gitu ya. Tapi ketika teman-teman menggunakan bahasa PHP, jadi contoh akan membuka bahasa PHP di web server, itu nanti akan dicek sama web server, oh ini ada bahasa PHP nih, maka dia akan dieksekusi di sini, kemudian dibalikan lagi nih di HTML. Jadi nanti di klien itu lihatnya bukan PHP lagi, tapi sudah dieksekusi ya. Jadi dikasih HTML-nya. Dan jika ada koneksi ke database juga bisa ya. Jadi si file PHP ini dicek dieksekusi oleh PHP, tapi dia ada query ke database ya. Makanya aplikasi-aplikasi web itu biasanya ada database-nya. Ini seperti ini, dibaikkan lagi. Nah, tetap ngasihnya itu HTML. Makanya dibilang tadi di PHP itu dia eh, lebih secure ya, karena dia ada proses enkripsi data ini. Oke, kita next lagi. Tadi kita sudah tahu client side scripting sama server side scripting. Nah, sintak PHP. Kita sudah mulai langsung di part 1 ini langsung sintak PHP, di mana kita buat nanti ekstensinya adalah .php. Kemarin itu untuk HTML berarti .html ya. Kemudian CSS ada .css. Nanti disimpan dengan filenya itu .php. Nah, sintaknya atau codingnya itu diawali dengan buka siku
tanda tanya PHP dan ditutup dengan ini. Nah, di sini untuk memasukkan kode PHP-nya. Nah, kenapa sih belajar PHP itu biasanya mungkin eh, teman-teman yang pernah kursus, pernah kuliah bahasa pemrograman itu harus belajar HTML dulu. Nah, ini fungsinya adalah di sini ada file atau coding atau sintak HTML, kemudian bisa disisipi dengan eh, sintak dari PHP. Ini yang model embed ya. Jadi HTML-nya dulu baru PHP. Tapi kalau yang non embed dia PHP di awal, kemudian di dalamnya itu ada echo, kemudian HTML ditutup dengan ini titik koma ini di sini. Oke, mungkin di part 1 ini kita langsung praktekkan saja biar teman-teman bisa mengikuti. Contoh kita ini dulu ya. Saya sudah menginstal SAM ya. Teman-teman bisa menginstal SAM. Itu saya ditaruh di OS atau di drive C. Kemudian untuk membuat file PHP, teman-teman harus masuk di SAM dulu. Ada namanya htdocs. Nah ini. Nah di htdocs ini kita bisa buat folder namanya mungkin latihan 1 ya. Karena yang di part 1 latihan 1 aja. Nah, kita buat eh, filenya di sini. Contoh, saya akan menggunakan Visual Studio Code aja. Saya file open folder. Kita masuk ke drive C, ke SAM, kemudian masuk ke htdocs. Tadi ada latihan 1 ini. Kemudian saya select folder. Nah, di latihan 1 ini masih kosong ya teman-teman. Kita buat sebuah file, new file. Namanya mungkin 1.php saja biar cepat ya. Nah, dia gambarnya langsung gambar gajah ya. Logonya PHP adalah gajah. Tadi kita buat PHP itu siku buka, tanda tanya PHP, kemudian PHP. Kalau di Visual Studio Code, ketika pilih PHP, eh, sebentar, PHP. Oke, nggak mau. Eh, itu langsung tadi ya di sini kita tutup dengan ini, dibuka dengan PHP dan tutup dengan tanda tanya siku. Nah seperti ini PHP. Kemudian tadi kita bisa gunakan namanya echo. Kemudian biasanya untuk bahasa pemrograman itu hello world ya. Nah seperti ini. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kita simpan. Kemudian untuk mengaksesnya, teman-teman pastikan SAM-nya dalam keadaan running. Baik Apache, ini Apache itu web server ya. Ini MySQL itu eh, database-nya. Nanti kita akan buat koneksi database juga dari PHP. Oke, jika sudah seperti ini, itu teman-teman bisa masuk ke, teman-teman bisa buka web browser. Kemudian teman-teman juga bisa ke localhost. Ini untuk tadi ya, SAM-nya sudah jalan. Latihan 1. Kemudian ada tadi 1.php seperti ini. Latihan 1.php. Nah, ini. Hello World-nya sudah muncul, teman-teman. Ini kita sudah membuat eksekusi tentang PHP. Jadi, kalau sebentar, kita lihat di sininya. Ini file PHP kita yang pertama. Jadi, ini langsung PHP, teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga tadi menggunakan embed ya. Kita buat new file, mungkin 2.php. Nah, kita buat HTML dulu nih.
Nah, contoh seperti ini. Ini kita eh, menyisipkan PHP di HTML ya. Jadi contoh tadi kita di body, kita bisa gunakan PHP, kemudian tutup. Tadi kita echo belajar PHP part 1. Jangan lupa di titik koma ya. Kita save atau kita buat di sini H1 ya. H1. Ini adalah atau belajar PHP Tetawar. Seperti ini. Saya simpan. Kita buka lagi. Tadi namanya adalah file 2.php. Nah, ini. Belajar PHP Tetawar di sini ini menggunakan HTML, ini menggunakan PHP-nya. Oke. Ini masih sederhana ya, jadi hanya memunculkan saja. Atau tadi kita menggunakan versi yang non-embed. Jadi kita buat lagi satu file, new file 3.php. Kemudian kita diawali dengan PHP, kemudian kita tutup dengan PHP ya nanti, tapi di yang dua ini awalnya PHP dan diakhiri dengan PHP, di dalamnya ada HTML. Kita tutup dulu. Nah, seperti ini. Kita gunakan echo. Nah, di sini kita buat HTML lagi nih di dalamnya. Kemudian di bawahnya HTML. Oke, ini kita buang ya. Nah, contoh di sini kita gunakan body. Kemudian ada H1. Ini non embedded. Contoh seperti itu. Jangan lupa di body-nya kita tutup. Jadi ini awalnya PHP, tapi di dalamnya kita ada HTML-nya. Kita simpan, kita jalankan. Tadi 3.php. Ini non-embed ya. Jadi kita sudah mempraktekkan untuk sintak PHP, diawali dengan siku buka tanda tanya PHP dan tutup dengan tanda tanya tutup sikunya. Kemudian ini sudah menghasilkan kode. Ini untuk awal saja ya, untuk part 1. Jangan lupa disimpan dengan extension .php. Ada lagi teman-teman, kenapa teman-teman harus belajar PHP? Ini satu lagi. Kita coba ini ya, sintak ini. Saya copy saja. Sebenarnya copy yang pasti ini aja nih. Ada PHP-nya di sini. Saya Ctrl A, copy. Kemudian saya buat di PHP 4, new file 4.php. Kita paste saja di sini. Nah, kita simpan. Kita coba jalankan untuk 4 PHP. Nah, seperti ini. Jadi hanya dengan sintak ini aja nih, teman-teman bisa membuat sebuah file. Kita pakai looping ya. Ini mau pakai 10 kah, mau pakai 20. Saya simpan. Dengan bahasa pemrograman PHP, teman-teman bisa membuat sebuah data yang sangat cepat ya. Nah, ini mau 20 atau mau 100 juga bisa. Nah, ini PHP ini kita melihat lagi fungsi nih server side scriptingnya. Jadi yang dilempar oleh web server itu ke HTML lagi. Teman-teman bisa lihat di
Nah, di sini dia bikin banyak nih. Li kelompok siswa satu, li kelompok siswa 2. Jadi coding PHP-nya itu nggak kelihatan, teman-teman. Ini baru sampai 20. Kita coba cek sampai 100 ya. Saya simpan, kemudian saya tutup, saya enter nih sampai 100. Yang dilempar oleh web server adalah HTML. Kita bisa cek Ctrl U, ini nih. Jadi dia bikin HTML seperti ini nih. Banyak banget ya, sampai ke kelompok mahasiswa yang ke 100. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari atau pengenalan PHP part 1 ini. Mungkin akan saya terus buat tutorialnya sampai kita membuat sebuah aplikasi. Mungkin di next kita akan coba berkolaborasi dengan MySQL database ya. Jadi harapannya nanti kita bisa membuat sebuah aplikasi yang lengkap menggunakan PHP ini. Oke, demikian belajar PHP part 1 ini atau videonya saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus ya tutorial dari Tetawar karena masih banyak tutorial yang nanti akan saya bagikan atau melanjutkan belajar PHP di part selanjutnya. Oke, tak bosan-bosannya buat teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe channel Tetawar karena masih banyak sekali pembelajaran yang akan saya bagikan. Buat yang sudah gabung silahkan berkomentar di bawah karena komentar Anda akan mendukung eh, pengembangan dari channel Tetawar ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.